You See What I See, exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skoudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari salah satu narasumber kita. Tentang apa ceritanya? Ya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Di awal tahun 2000, saya sedang belajar memotret. Saat itu saya diajak teman untuk berkunjung ke sebuah pedukuhan. Katanya di sana banyak pemandangan dan tempat-tempat yang gak akan pernah kami jumpai di tempat lain. Awalnya saya menolak karena tempat itu ya sebenarnya sangat jauh ya. Tapi mendengar semua akomodasi bahkan kebutuhan lain itu ditanggung oleh teman saya dan ditanggung juga oleh beberapa teman lainnya, ya akhirnya saya setuju. Minggu sore waktu itu kami berangkat melalui belasan jam perjalanan. Transportasinya menggunakan transportasi darat dan disambung menggunakan transportasi laut. Dan gak cuma itu, kita harus masih berjalan kaki selama beberapa jam. Dan akhirnya kami tiba di sebuah pedukuhan. Kita samarkan saja nama pedukuhan itu dengan Pedukuhan Kembang. Pedukuhan Kembang ini terdiri hanya dari beberapa kepala keluarga saja. Tidak sampai 50 kepala keluarga. Jarak rumahnya ada yang dekat, tapi ada juga yang berjauhan. Kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi dengan memanfaatkan alam sekitar. Ya jadi mereka benar-benar apa adanya aja. Makan ya dengan buah-buahan, tanam-tanaman yang ada di hutan, dan minumnya pun masih air dari mata air. Selama di perjalanan menuju ke pedukuhan, sebelumnya teman-teman saya sudah mewanti-wanti bahwa di sana itu ada banyak sekali larangan. Saya pun tidak boleh banyak bertanya mengapa begini dan mengapa begitu. Karena memang ya teman-teman tahu ya, saya ini orangnya kritis. Sering banyak bertanya untuk hal-hal yang membuat saya penasaran, dan kadang saya bertanya dengan tatapan mata yang sedikit menantang, seperti menantang orang gitu ya. Saya berusaha mengingat-ingat pesan dari teman-teman saya, walaupun memang kadang ya jujur sulit ya untuk orang seperti saya yang kritis ini. Hal-hal seperti itu kadang berbenturan dengan kebiasaan sehari-hari, tapi saya mencoba untuk menghargai dan mengingat semuanya satu persatu. Di hari pertama, kami berkunjung ke sebuah sungai yang juga menjadi mata air penduduk di sana. Airnya benar-benar jernih. Beberapa dari penduduk itu bahkan langsung meminum airnya. Kami memotret tentunya setelah meminta izin. Sungai-sungai, pohon, satwa yang ada di sana, dan bahkan ada gadis-gadis penduduk asli. Kami bermalam di salah satu rumah tetua di desa. Setelah memotret sungai-sungai yang airnya jernih itu, besoknya kami menuju ke sebuah makam di Pedukuhan Kembang itu. Satu-satunya makam yang ada di sana. Yang menarik adalah pohon beringin kembar 3 yang bentuknya sama besarnya, berjajar di barisan yang sama. Bahkan kalau sekali lihat, beringinnya itu memang benar-benar tampak serupa. Beberapa kali mencari angle yang pas untuk memotret, tapi entah kenapa selalu tidak pernah dapat angle yang bagus. Salah seorang teman bilang, "Coba jangan dari sini, tapi dari sekitar makam." Jadi potretnya itu seolah-olah dari bawah, tapi kameranya dibuat terbalik sehingga pohonnya lebih terlihat menjulang tinggi. Saya teringat pesan teman-teman lain yang mengatakan kalau tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu di pedukuhan itu. Tapi kata teman saya yang namanya, kita sebut aja namanya Bagio ya. Kata Bagio ini, "Nggak apa-apa, udah izin kok." Nah, teman-teman saya yang 5 orang lainnya itu memisahkan diri. Nggak ngambil potret beringin kembar 3 tadi, tapi mengambil ke pemandangan yang view-viewnya juga indah ya. Saya sama Bagio masih ada di pemakaman itu. Gak tahu kenapa saya begitu tertarik dengan makam di Pedukuhan dan beringin kembar 3 itu. Hati saya tidak puas,
karena tidak mendapatkan angle-angle yang sempurna. Bagio kembali mengulangi ajakannya. Ayolah, kita foto dari makam saja. Saya memandangi pagar tua yang menutup makam tersebut. Saya pikir kalau diberi pagar seperti itu, tentunya orang tidak boleh sembarangan untuk masuk. Tapi Bagio sekali lagi mengatakan kalau dia sudah meminta izin kepada tetua pedukuhan. Jadi karena Bagio berulang kali meyakinkan saya, akhirnya saya mau untuk masuk ke dalam makam tersebut. Makam itu berbeda dengan makam pada umumnya. Atau mungkin di titik itu kami melihat sesuatu yang kami anggap berbeda. Jadi, di bawah pohon beringin kembar 3 itu, kami melihat makam-makam yang berukuran kecil ya. Mungkin cuma sekitar 1 meter atau bahkan ada yang kurang dari 1 meter. Saya menemukan pemandangan yang lebih menakjubkan dari pohon beringin kembar 3 itu sendiri. Bagio menunjuk makam-makam kecil yang ada mengelilingi pohon beringin itu. Jadi beringin itu ada di tengah-tengah makam itu, sementara makam-makam kecil itu diletakkan seperti mengelilingi pohon beringin kembar 3. Bagio mulai menjepret, tapi saya mencoba untuk menahan dan mengingatkannya. Ini kamu yakin nih beneran udah izin sama tetua untuk motret makam-makam ini? Wah, pasti dibolehin. Kan aku bilang mau foto beringin kembar 3. Ya pastilah termasuk dengan makam-makam ini. Kamu gak lihat nih kalau ini benar-benar unik. Di kota mana ada yang kayak gini nih? Tunjuk Bagio sambil menunjuk makam-makam kecil itu. Saya tertegun memandangi makam-makam tanpa nisan ini. Tapi ada begitu banyak kincir kertas beraneka warna. Iya, kincir kertas berwarna-warni, ada merah, biru, kuning, hijau, dan sebuah payung kecil di masing-masing makam. Ya, mungkin memang ini sengaja ditaruh di sini ya. Dan rasanya tidak baik untuk difoto sembarangan. Dan mungkin gerbang makam tadi dikasih pagar karena tidak memperbolehkan orang-orang untuk masuk sembarangan. Gak usah banyak omong deh. Ini kan cuma makam biasa. Jangan terlalu berlebihan, kata Bagio waktu itu. Bagio pun terus mengambil foto. Beberapa kali menjepret makam-makam yang menurutnya indah dan menarik. Sementara saya tetap fokus mengambil angle yang menarik pada pohon beringin kembar 3 itu, meninggalkan Bagio yang masih tampak sibuk sendiri. Entah sudah berapa lama saya menunggu Bagio sambil memandanginya dengan bermacam gaya dan gestur Bagio ketika mengambil foto. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Ya memang, jadi kita mengambil foto ini karena memang ada perlombaan. Dan lomba ini digagas di luar negeri. Jadi ya cukup bergengsi. Tapi rasanya agak berlebihan ya. Atau mungkin saja Bagio benar kalau tetua sudah mengizinkan Bagio untuk mengambil foto makam-makam itu. Saya hanya bisa berucap dalam hati. Akhirnya Bagio selesai dan kami pun pulang. Tibalah di malam hari. Bagio mendadak demam. Saya dan kelima orang lainnya bingung. Kenapa? Apakah Bagio kecapean? Dan demamnya ini sangat tinggi ya, sampai-sampai Bagio tuh terus-terusan meracau tidak jelas. Matanya selalu menatap ke atas langit-langit sambil berbicara bahasa daerah sana yang kami nggak ngerti. Dan kami tidak yakin kalau Bagio itu bisa berbahasa daerah di sana ya. Entah dia belajarnya dari mana, kapan. Dan akhirnya kami mengadu ke tetua pedukuhan. Kami bilang Bagio demam dan sakit. Tetua masuk ke dalam kamar tempat kami menginap. Dan sontak saat itu, entah kenapa wajah tetua terlihat marah. Seolah tahu apa yang dilakukan Bagio. Tetua mengambil air minum di dalam kendi belakang sambil mengunyah-ngunyah dedaunan dan menaruh dedaunan itu di ubun-ubun kepala. Terus tetua bilang kalau ini tidak bisa sembuh total. Kami panik,
Maksudnya apa ini Pak? Kenapa tidak bisa sembuh? Ya karena dia sudah sembrono, sudah kurang ajar dan sudah semaunya saja. Saya dan teman-teman bingung. Maksudnya semaunya saja dan kurang ajar itu seperti apa? Padahal seharian dari pagi hingga sore Bagio itu ya bareng saya. Cuma foto-foto doang. Maaf Pak, maksudnya gimana ya? Ya kalian pikir aja sendiri. Apa yang sudah teman kalian lakukan di sini? Kemudian tetua itu keluar. Si Bagio ini tampak sedikit lebih tenang setelah tubuhnya dibaluri oleh tumbuh-tumbuhan yang dikunyah oleh tetua tadi. Terus pemimpin rombongan, sebut saja namanya Harry. Harry itu bertanya sama saya, kenapa ya? Kok Bagio itu bisa begitu? Saya juga nggak tahu bang, jawab saya. Perasaan tadi kami cuma motret-motret aja dan katanya Bagio itu sudah izin sama tetua. Emang kalian motret di mana? Kata Harry. Kami motret beringin kembar 3. Tadinya kalau saya motret dari luar, angle-nya kurang bagus. Jadi Bagio mengajak saya, bahkan memaksa untuk masuk ke dalam makam. Kemudian Bagio memotret makam-makam kecil yang banyak hiasan payung-payung warna-warni sama kincir kipas gitu. Kan waktu pertama kami datang, tetua udah kasih tahu boleh foto beringin kembar 3. Tapi ternyata tidak boleh masuk ke dalam makam. Apalagi sampai foto makam-makam kecil itu. Nah, setelahnya itu saya tahu kalau Bagio ini bohong sama saya. Saya ngotot bilang ke Bang Heri kalau Bagio itu bilangnya sudah izin. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Kami mewakili Bagio meminta maaf. Karena mungkin kami sudah melanggar. Dan selama 3 hari kami di sana, Bagio masih belum sembuh. Kadang ketika malam hari, tiba-tiba Bagio keluar rumah, duduk di depan rumah. Padahal suasana di sana benar-benar gelap. Penerangan di sana itu cuma pakai obor aja. Dan Bagio ketika di luar rumah, dia hanya melamun. Kadang-kadang setiap senja, dia itu kayak bersiap-siap untuk mencari teman main. Yuk main yuk, main yuk. Sambil Bagio dengan tingkahnya yang aneh. Tingkahnya seperti anak kecil. Dia suka melompat-lompat sendiri sambil tertawa. Dan kadang dia juga menangis. Yang aneh, Bagio tiba-tiba saja suka berada di sebuah batang pohon. Seolah-olah dia melakukan sesuatu. Kami benar-benar ketakutan sampai akhirnya ketika kami sudah harus pulang, Bagio masih belum berubah. Saya, Bang Heri, dan yang lainnya minta tolong kepada tetua untuk minta saran dan solusi bagaimana agar Bagio ini bisa sembuh. Kami juga bilang kalau foto-foto yang ada di dalam kamera Bagio itu ada foto-foto makam, termasuk pohon beringin kembar 3 itu. Dan tetua bilang untuk dihapus saja foto-foto itu. Dan yang bikin merinding, tetua pedukuhan itu bilang kalau katanya Bagio bisa sembuh asal anak-anak yang ada di makam itu sudah tidak kesepian. Asal mereka bisa dapat teman main yang baru menggantikan Bagio. Kami merinding. Bagio itu tidak bisa dikembalikan. Kalau mau sembuh ya dia harus tinggal di sini. Kalau dia keluar dari pedukuhan kembang ini, sakitnya akan bertambah parah. Dan tentu saja kami tidak bisa membiarkan Bagio tinggal di pedukuhan itu. Kami berulang kali minta tolong sama tetua untuk jangan berkeras hati. Tapi tetua seolah tidak memiliki solusi saat itu. Jadi kami kembali dengan membawa Bagio yang tampak aneh. Ada sesuatu yang ada dalam diri Bagio yang tidak bisa kami jelaskan. Akhirnya kami tiba di rumah Bagio. Saat kami mengantarkan Bagio, bapak dan ibunya menanyakan mengapa Bagio menjadi orang yang berbeda. Akhirnya kami ceritakan
sejujur-jujurnya bahwa Bagio ketika di pedukuhan tersebut melanggar salah satu pantangan. Bapak dan Ibu Bagio bingung. Kemudian menelepon ustadz kenalan mereka. Ya, mencoba mengobati mungkin ya. Dan kami bisa melihat dengan seksama kalau Bagio sakitnya tampak lebih parah. Bagio tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia selalu mengerang kesakitan. Dan badannya terus-terusan demam. Kami juga sedih ya melihat Bapak dan Ibu Bagio yang sudah tua tapi harus mengurusi Bagio yang seperti itu. Dan hari demi hari Bagio semakin tidak terkendali. Kami saling salah menyalahkan hingga persahabatan kami pecah. Saling melepaskan tanggung jawab dan semua beban tertuju di pundak Bang Heri sebagai ketua rombongan. Bang Heri tentu saja saat itu merasa marah dengan kami, menganggap kami tidak setia kawan. Tapi Bang Heri siap menemani Bapak dan Ibu Bagio untuk berobat. Hingga akhirnya di suatu waktu kami bertemu dengan salah seorang ustadz yang saat itu memang berspesialis meruqyah. Katanya sudah banyak orang-orang yang berobat dan sembuh. Dan ya memang cukup jauh perjalanan menuju ke rumah ustadz itu. Hingga akhirnya saya dan Bang Heri terpaksa harus menginap. Jam pengobatan waktu itu dibuka sekitar jam 6. Ya jam 6 pagi. Kami tiba di sana jam 1 malam. Kami tidur bersama beberapa orang yang lain yang juga ingin berobat di pondokan-pondokan yang dibangun di belakang rumah ustadz. Malam itu Bagio terlihat aneh. Bagio tertawa-tawa, melompat-lompat. Dan anehnya lagi, Bagio tidak suka pakai kaos atau pakai baju gitu. Dia kalau dipakein baju itu selalu dibuka. Kami malu sebenarnya karena ada beberapa pasien lain yang memperhatikan kami. Tiba-tiba tertawa, tiba-tiba Bagio menangis. Dan Bagio selalu melihat ke atas, menunjuk-nunjuk ke atas. Padahal di atas itu tidak ada apa-apa. Kata Bang Heri, terima kasih sudah mau nemenin. Coba kalau Bapak dan Ibu Bagio yang kesini, kasihan mereka harus menghadapi Bagio yang seperti itu. Karena Bagio tidak bisa diam ya. Dia tuh kayak lompat-lompat, lari-lari. Dan akhirnya Bagio itu berobat ke ustadz. Dan kami meminta petunjuk. Ustadz itu hanya berpesan agar selalu mengingatkan Bagio sholat tepat waktu, ngaji, sedekah, dan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sembarangan jika masuk ke kawasan lain. Dan akhirnya alhamdulillah dengan pengobatan ustadz tersebut yang ya beberapa kali datang ke sana dan menjalani apa yang dipesankan oleh ustadz itu, Bagio akhirnya berangsur pulih dan sudah menjadi Bagio yang seperti biasanya kami kenal. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan ini mungkin jadi perhatian kita semua ya untuk tidak sembarangan ketika memasuki kawasan orang lain. Jangan lupa juga untuk warga Sukawedi yang punya cerita atau pengalaman horor, silahkan dikirim saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horor, kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror